Aparat Polda Sulawesi Selatan menggerebek arena diduga tempat judi sabung ayam di kawasan Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Diduga telah bocor pelaku yang berada di lokasi telah terlebih dahulu kabur sebelum kedatangan polisi. Polisi hanya sempat berusaha melakukan pengejaran kepada para pelaku yang telah kabur ke area persawahan di sekitar lokasi hingga polisi sempat melepaskan tembakan peringatan ke udara. Di sekitar arena polisi hanya mendapati 2 orang pria yang mencurigakan hingga anggota langsung menyerahkan mereka ke pihak Polres Maros untuk diperiksa. Polisi juga turut menyita beberapa alat bukti berupa catatan taruhan arena sabung ayam. Sedangkan untuk tenda yang menjadi lokasi perjudian sabung ayam langsung dimusnahkan dengan cara dibakar karena telah meresahkan. Sementara itu, tim Resmob Polda Sulawesi Selatan juga turut menggerebek arena sabung ayam di Kecamatan Bonto Maranu, Goa, Sulawesi Selatan. 8 orang yang berada di lokasi diamankan berikut beberapa ayam dan juga perlengkapan lainnya. Kanit Resmob Polda Sulawesi Selatan Kompol Beni Pornika menyatakan 2 lokasi arena judi sabung ayam ini tergolong besar. Itu tadi ini termasuk yang terbesar juga ya, Bang? Maksudnya ini, untuk di wilayah Makassar? Ya, termasuk yang terbesar. Oke. Ya. Berarti untuk barang bukti itu yang ini ada tadi juga sempat dimusnahkan tadi karena ya, karena sudah meresahkan masyarakat juga. Jadi terpaksa kita musnahkan. Dan ada juga kita bawa ke kantor. BB-nya apa saja itu? BB-nya ada ayam dan ada ring. Ring untuk judi ya? Ya. Untuk total 10 orang yang diamankan yaitu 2 di Kabupaten Maros dan 8 di Kabupaten Goa dilakukan pemeriksaan. Jika terlibat mereka akan dilakukan proses hukum terkait tindak pidana perjudian. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni Ainus melaporkan. Pemirsa, Satreskrim Polresta Barelang kembali menggerebek tambang pasir ilegal di kawasan Nongsa, Batam. 5 orang diamankan termasuk pemilik lahan tambang ilegal. Akibat kegiatan tambang ilegal ini, kerusakan lingkungan parah pun mengancam warga. Kedatangan belasan polisi ke lokasi tambang di kawasan Tanjung Memban, Nongsa, Batam membuat kaget para pekerja. Alhasil mereka pun lari tunggang langgang, bahkan mobil truk yang sedang mengisi pasir pun berusaha meninggalkan lokasi. Kegiatan tambang pasir ilegal di Batam, terutama di kawasan Nongsa, kian marak dan meresahkan. Tak hanya merusak lingkungan, kegiatan tambang pasir juga membahayakan masyarakat sekitar. Ancaman longsor menjadi acuan warga akhirnya melapor ke pihak kepolisian. Saat penyergapan, polisi Jatan Ras Satreskrim Polresta Barelang berhasil mengamankan 5 pekerja tambang. Di lokasi ini terdapat beberapa titik penambangan pasir dengan galian mencapai 30 meter. Untuk satu kolam tambang, pemilik mampu meraih keuntungan puluhan juta rupiah per bulannya. Untuk berapa lamanya mereka melakukan penambangan masih dalam kita lakukan penyelidikan, masih kita lakukan interogasi atau BAP kepada saksi-saksi dan yang kita duga tersangka. Terkait sekarang ini yang kita amankan adalah pekerja. Apakah kita juga akan menyentuh kepada pemiliknya atau bagaimana, Pak? Untuk pemilik atau pelaku usahanya kita akan lakukan penyelidikan lebih lanjut untuk menentukan siapa yang akan bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Sementara itu, Antoni, pekerja tambang pasir ilegal, mengetahui jika kegiatannya mencari nafkah dengan menyedot pasir merupakan pekerjaan ilegal. Antoni dan rekannya hanya sebagai pekerja yang mendapat upah Rp50.000 untuk satu truk pasir yang berhasil dijual. Dikasih yang punya mesin itulah 50.000 satu lori. 50.000 satu lori? Iya, satu lori. Udah lama Bang kerja di situ? Belum. Kurang lebih lah 1 bulan lagi gitu kan. Tapi kerjanya bukan setiap hari. Dari hasil pemeriksaan diketahui hasil dari tambang tersebut dijual kepada developer, perumahan dan toko bangunan di Kota Batam, Kepulauan Riau. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yonosa Ainus melaporkan. Pengosongan rumah dinas PT KAI Daop 8 Surabaya mendapat perlawanan penghuni rumah. Proses pengosongan rumah oleh petugas KAI mendapat pengawalan belasan orang dari pengamanan eksternal. Pengosongan paksa dilakukan karena penghuni menjadikan rumah dinas sebagai tempat kos-kosan. Gimana ini teman-teman?
belum ada yang muncul. Sejumlah orang memaksa membuka pintu pagar rumah dinas PT KAI Daops 8 di Jalan Gerbong, Kecamatan Tambak Sari, Surabaya, Jawa Timur. Meski penghuni rumah tetap bertahan, akan tetapi petugas PT KAI dengan dikawal massa dari pengamanan eksternal dapat memaksa masuk ke dalam rumah. Pada akhirnya penghuni rumah cuma bisa pasrah barang-barang di dalam rumah dikeluarkan secara paksa. Penertiban terpaksa dilakukan PT KAI Daops 8 karena rumah dinas tersebut digunakan untuk tempat kos-kosan. Selain itu penghuni rumah bertahun-tahun tidak membayar sewa. Pada hari ini kami telah melakukan mediasi, kepada para pemanfaat tersebut, tapi juga mereka himbaukan. Kami juga mengirimkan surat peringatan pertama sampai dengan ketiga kepada mereka untuk mengosongkan rumah tersebut, tapi mereka juga tidak memindahkan. Tergang itu semuanya. Disuruh keluar paksa ya? Iya, keluar itu. Terus ini di mana selanjutnya? Sudah lama tinggal sini, Pak? 8 tahun aku di sini. Setelah dilakukan pengosongan, rumah dinas selanjutnya disegel dengan dipasang sel. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pasca aksi protes ratusan pedagang teras Malioboro II, aktivitas wisata di kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta berjalan normal seperti biasa. Banyak pula wisatawan yang mampir di sentra belanja teras Malioboro II untuk berbelanja oleh-oleh khas Yogyakarta. Suasana di kawasan wisata Malioboro terlihat normal. Wisatawan dari berbagai daerah maupun mancanegara terlihat lalu lalang seperti biasanya. Selain menikmati suasana di sepanjang jalan Malioboro, wisatawan juga menyempatkan diri mampir ke teras Malioboro II untuk berbelanja oleh-oleh khas Yogyakarta. Teras Malioboro merupakan sentra belanja bagi wisatawan yang menjual aneka souvenir seperti busana, barang kerajinan, hingga kuliner. Wisata ke Jogja atau seperti apa? Iya, wisata ke Jogja, Pak. Oke, dari mana ini? Aku dari Tangerang. Dari Tangerang. Ini tadi sempat belanja atau lihat-lihat? Belanja, Pak. Belanja baju buat oleh-oleh. Buat oleh-oleh ya? Iya. Oke, kemana aja selama di Jogja ini? Aku udah ke alun-alun. Oke. Mana ya, baru sampai Malioboro aja sih, orang baru datang tadi sore. Sebelumnya pada Sabtu malam lalu, ratusan pedagang menggelar aksi protes mendesak untuk bisa kembali berjualan di selasaran Jalan Malioboro. Setelah dipindah ke teras Malioboro II, dari selasaran Jalan Malioboro, mereka mengaku penjualan sepi, terutama pedagang di bagian dalam teras Malioboro II. Aksi digelar juga untuk mendesak agar para pedagang dilibatkan dalam rencana relokasi pedagang Malioboro. Rencananya pemerintah Provinsi Yogyakarta akan menutup selasar Malioboro II. Dari Kota Yogyakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Satgas Damai Kartens 2024 terus melakukan pengejaran terhadap kelompok kriminal bersenjata yang membakar bangunan SD Negeri Okbab di Kabupaten Pegunungan Bintang. Para pelaku diduga berasal dari komplotan yang sama yang pada bulan Juni lalu menembak seorang warga. Bangunan Sekolah Dasar Negeri OKBAB diduga dibakar oleh kelompok kriminal bersenjata atas nama KKB Memokon, Gender Siktaop alias Usoki, Aquino Kaladana, Yuni Mimin, dan Enos Kakiar Mabin. Peristiwa terjadi pada Jumat 12 Juli 2024. Dalam peristiwa tersebut diketahui tidak terdapat korban jiwa. Kasatgas Humas Damai Kartens, Kombes Pol Bayu Suseno mengatakan, KKB yang melakukan aksi pembakaran gedung sekolah tersebut diduga merupakan KKB Kodap 35 Bintang Timur yang sebelumnya melakukan aksi penembakan terhadap salah satu warga pada tanggal 6 Juni 2024 di distrik Bormei, Kabupaten Pegunungan Bintang. Bayu Suseno juga menambahkan bahwa peristiwa ini tidak hanya merugikan sektor pendidikan, tetapi juga mengganggu ketenangan dan keamanan masyarakat setempat. Satgas Damai Kartens akan terus mengejar para KKB yang melakukan aksi teror yang mengganggu keamanan dan ketertiban di wilayah kerja Satgas Operasi Damai Kartens 2024. Selain itu, masyarakat diharapkan agar tetap waspada dan melaporkan setiap aktivitas mencurigakan kepada pihak berwajib. Dari Timika, Papua Tengah, Nantan Making, iNews melaporkan. Gunung api Lewotobi laki-laki kembali erupsi. Sebanyak 4 kali gunung bererupsi dengan ketinggian 700 hingga 1000 meter dari mulut kawah.
Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi melaporkan gunung api meluncurkan abu vulkanik setinggi 1000 meter di atas puncak. Herman melaporkan kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat daya dan barat. Erupsi sebanyak 4 kali terhitung mulai pukul 00 hingga pukul 14:04 dengan tinggi kolom abu kurang lebih 700 hingga 1000 meter. Untuk peningkatan aktivitas Gunung Leutobi Laki-Laki untuk sepekan ini, aktivitas vulkanik masih cukup tinggi dengan intensitas erupsinya juga masih cukup tinggi antara 3 sampai 9 kali per hari. Atas erupsi gunung api Leutobi ini, Herman meminta masyarakat sekitar gunung, pengunjung atau wisatawan tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 2 km dari pusat erupsi. Herman juga meminta masyarakat di sekitaran gunung mewaspadai potensi banjir lahar hujan pada sungai-sungai yang berhulu di puncak gunung jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Dari Flores, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, warga korban banjir di Kecamatan Tilango dan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo enggan mengungsi meski ketinggian banjir di wilayahnya mencapai 1 meter. Penyaluran dan distribusi bantuan pun harus menggunakan perahu. Dengan menggunakan perahu milik warga, pemerintah daerah dan BPBD mendatangi warga korban banjir yang masih bertahan di rumah masing-masing. Ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan makanan serta keselamatan warga yang masih memilih bertahan di rumah meski sebagian rumah sudah terendam hingga 1 meter. Pemerintah juga menyerahkan bantuan perlengkapan bayi dan balita serta perlengkapan khusus lansia karena masih banyak warga mulai dari bayi hingga lansia yang berada di rumah. Sehingga bantuan yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan warga khusus bayi dan lansia. Prioritas utama yang diinstruksikan kepada camat dan posko-posko penanggulangan bencana banjir dan tanah longsor itu kami utamakan. Prioritas utama adalah di tempat-tempat pengungsian. Setelah itu prioritas kedua adalah mereka yang masih bertahan di rumah-rumah. Yang ketiga, prioritas ketiga untuk penyalurannya adalah mereka yang mengungsi di rumah-rumah penduduk. Meski banyak warga yang enggan untuk pindah ke lokasi pengungsian, pemerintah terus berupaya membujuk warga untuk segera mengungsi demi menjaga keselamatan mereka. Dari Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Nur Faizi Lahasan, iNews melaporkan. Pemirsa, Satuan Lalu Lintas Polres Jakarta Barat menggelar razia Patu Jaya di kawasan Tomang, Jakarta Barat. Akibat razia ini banyak pengendara motor yang berjalan mundur dan nekat melawan arus. Sejumlah petugas kepolisian Satuan Lalu Lintas Jakarta Barat menggelar razia di kawasan Tomang, Jakarta Barat. Baru saja dimulai, seorang pengendara motor yang berboncengan langsung putar balik dan nekat melawan arus. Aksi ini juga diikuti pengendara motor ojek online dan nekat berputar balik melawan arus untuk menghindari razia. Petugas juga mendapati 2 orang pelajar mengendarai motor yang tak mengenakan helm. Tadi kita niatnya nggak ke sini, cuman karena nyari PKL dadakan, jadi lewat sini. Kita tadi juga mau arah jalan pulang. Terus PKL berarti? Belum, baru mau. Berarti ini hari pertama Razia Patu Jaya, tahu nggak sih ada razia ini? Nggak tahu. Razia Patu Jaya 2024 kali ini banyak sekali temuan pelanggaran pada plat nomor, tak mengenakan helm, dan nekat melawan arus. Banyak pelanggar ya. Pertama yang PNKB-nya atau plat nomornya 1 ya, kemudian ada juga yang ditemukan tadi tidak menggunakan helm, yang berbonceng. Kemudian ada juga yang menggunakan helm tapi tidak SNI. Razia Patu Jaya ini digelar mulai dari tanggal 15 Juli hingga 28 Juli mendatang dan diharapkan untuk pengguna kendaraan melengkapi surat kendaraan dan tertib lalu lintas. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.
Sebuah masjid yang terletak di BTN Makio Baji, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, dijual oleh pemilik lahan seharga 3,5 miliar rupiah. Meski viral, pengurus masjid pun berharap masjid ini tidak berubah fungsinya seperti biasanya meski nantinya sudah terjual. Beginilah penampakan Masjid Fatimah Umar yang dipasangi sebuah spanduk bertuliskan dijual yang berada di kawasan Kompleks BTN Makio Baji, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Masjid Fatimah Umar ini viral usai foto masjid terpampang spanduk bertuliskan dijual, lengkap dengan 2 nomor sertifikat hak milik 212 meter berupa lahan kosong dan sertifikat hak milik 381 meter berupa lahan tempat masjid tersebut berdiri. Para pengurus Masjid Fatimah Umar pun mengakui bahwa lahan masjid tersebut milik Hilda Rahman seperti yang tertera di papan bicara yang dipasang di depan masjid dan mengaku lahan tersebut tidak pernah diwakafkan. Awal dibangunnya masjid tersebut pada kisaran tahun 1990-an oleh sang pemilik lahan. Kala itu luas masjid tidak seperti sekarang, melainkan bisa dikatakan hanya syukuran musola pada umumnya. Namun penampakan masjid tersebut belum utuh dan seiring berjalannya waktu masyarakat pun bersuadaya untuk menyempurnakan masjid tersebut. Sebelumnya pas dijadikan pertama itu ya memang rencananya keluarganya yang mau tinggal ya. Jadi kemudian dibuatlah kira-kira musalla pada saat itu ya. Tapi kan tidak tuntas ya. Lalu kemudian ada salah seorang warga di sini, Pak Jaksa, kemudian yang mencoba menggalang dana, kemudian ya rampunglah kira-kira pembangunannya ya. Nah kira-kira seperti itu, dan itu setelah itu artinya pemilik itu sudah tidak mengetahui lagi kira-kira perkembangannya seperti itu ya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yol Yusfin, iNews melaporkan. Pemirsa, PBNU menyesali pertemuan antara kelima kadernya dengan Presiden Israel. PBNU menegaskan pihaknya akan memanggil kelima Nadliin Selasa ini dan terancam dicopot dari jabatannya. Sorotan tertuju kepada mereka yang berkunjung, yakni Gus Syukron Bakmun, Zinul Ma'arif, Munawar Aziz, Nurul Bahrul Ulum, dan Iza Anafisa Dania. Mereka dikenal sebagai cendekiawan Nahdlatul Ulama. Menanggapi hal itu, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Ketua Pengurus Besar PBNU, Syafiq Ali menyesalkan pertemuan 5 Nadliin dengan Presiden Israel, Isaac Herzog. Syafiq mengatakan kunjungan mereka tidak mewakili sikap PBNU terhadap Israel dan masih pertanyakan motif pertemuan tersebut. Syafiq menjelaskan tidak mengetahui siapa pihak yang mensponsori kadernya dalam pertemuan itu. Syafiq menegaskan sikap PBNU tetap mendukung Palestina dan mengecam agresi Israel di Gaza. PBNU mengkonfirmasikan kelima anggota sudah tiba di Indonesia dan terancam dicopot dari keanggotaan PBNU. Ya, PBNU menyesalkan karena apa yang dilakukan teman-teman ini tidak sejalan dengan spirit dan tindakan yang sedang dibangun oleh PBNU. PBNU hari ini sedang berkomunikasi intensif dengan Palestina, dengan otoritas Palestina. Kamis kemarin, Dubes Palestina datang ke PBNU bertemu dengan Gus Yahya dan membicarakan hal-hal apa yang bisa dilakukan untuk menghentikan Israel. Nah, tetapi justru kok sebagian ada kader kita yang justru berkunjung dan beramah tamah ibaratnya dengan Presiden Israel. Atas kasus ini PBNU akan memanggil kelima kadernya untuk klarifikasi dan menemui Ketua PBNU. Ketua anggota NU tersebut diantaranya Zainul Ma'arif, Munawir Aziz, Syukron Bakmun, Iza Anafisa Dania, dan Nurul Bahrul Ulum. Sementara itu Kementerian Luar Negeri memberikan tanggapan atas kunjungan tersebut. Kemenlu menilai kunjungan itu tidak mewakili kepentingan Indonesia. Terkait adanya kunjungan dari beberapa tokoh muda NU ke Israel, ada baiknya mungkin teman-teman media melakukan kontak langsung dengan PBNU untuk berbagai informasi lebih lanjut terkait hal ini. Dapat saya tekankan bahwa kunjungan tersebut tidak terkait dalam bentuk apapun dengan posisi resmi pemerintah Indonesia.
Lalu, bagaimanakah komentar masyarakat soal pertemuan ini? Kalau misalnya menurut aku sendiri mungkin kurang ya. Maksudnya kayak Israel sama Palestina biarin aja lah menyelesaikan dulu permasalahan mereka. Jadi kita nggak usah ikut campur deh permasalahan mereka gitu. Jadi kalau misalnya bawa-bawa atas nama Islam ke sana kayak lebih baik nggak usah dulu deh. Mending kayak negara sendiri aja dulu deh daripada ke sana juga ngapain gitu kan. Nggak etis kalau saya pribadi sih. Lebih baik kita condong urus negara kita dulu lah. Masih kelihatan kayak begini gitu. Kalau tidak mengatasnamakan NU atas nama pribadi sih nggak masalah ya, menurut saya itu hak pribadi masing-masing kok. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Anda hobi mendaki gunung? Pasti sudah tidak asing dengan Gunung Rinjani di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kini keindahan Gunung Rinjani bisa dinikmati dari puncak Gunung Loang Dares lewat jalur baru yang dirintis oleh komunitas pemuda setempat. Kalau buat pendaki gunung sih tentu tidak asing ya dengan gunung yang memiliki ketinggian 3.726 meter di atas permukaan laut ini, Gunung Rinjani. Nah, keindahan Gunung Rinjani kini bisa dinikmati dari puncak Gunung Loang Dares yang masih berada di kawasan Taman Wisata Gunung Rinjani di Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba. Untuk tiba di puncak Gunung Loang Dares, pendaki harus melewati jalan terjal dan menantang. Jalur pendakian ini baru saja dirintis komunitas pemuda setempat. Bagi pendaki pemula, butuh waktu 3-4 jam untuk sampai puncak Gunung Dares yang memiliki ketinggian 2.083 meter di atas permukaan laut. Karena Loang Dares ini burung hantu lah. Menurut kata orang tua dulu lah, Loang Dares ini burung hantu sedih kekias itu. Makanya ada lubang katanya di sebelah timur. Meski melintasi medan yang sulit dan melelahkan, semuanya akan terbayar saat sampai di puncak. Para pendaki disuguhi pemandangan alam dengan deretan bukit Sembalun, lokasi camping, dan pesona Gunung Rinjani dari titik ketinggian. Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Pemirsa, Bendungan Pleret Semarang mendadak viral setelah ramai di sosial media. Tanpa menggunakan alas kaki, masyarakat mulai anak-anak hingga orang dewasa ingin mencoba berseluncur di bendungan. Meski berbahaya, namun kegembiraan tidak menghiraukan resiko yang ada. Bendungan Pleret di Semarang kini menjadi hiburan baru warga Semarang. Bendungan tertua yang dibangun pada tahun 1800-an oleh Belanda kini berusianya lebih dari 140 tahun. Oleh masyarakat, bendungan penahan air dari Sungai Kaligarang dimanfaatkan untuk hiburan dengan berseluncur dari bendungan tanpa menggunakan alas kaki. Dasar bendungan yang licin karena tumbuh lumut menjadikan lokasi menarik untuk wisata air gratis. Dari anak-anak hingga dewasa ingin mencoba sensasi berseluncur dari bendungan. Setiap sore Bendungan Pleret selalu ramai pengunjung. Selain berseluncur, pengunjung dapat menikmati suasana sore di pinggir sungai. Seru Pak, pengalamannya ya tadi banyak teman-teman, banyak kenal orang. Seru Pak. Hiburan baru ini ya? Ya, hiburan baru. Gratis Pak. Gratis. Anak masa kecil sangat seru Pak. Banyak orang-orang sini, teman-temannya juga banyak. Dapat hiburan gratis ini? Iya, gratis cuma bayar parkir 2.000. Ya menurut saya sih kayak dengan kayak gini kayak wisata gratis ya cuma parkir aja, tapi bisa nyenengin kayak ini keluarga misal sore hari sibuk mau ngapain bisa main ke kanal darat. Perosotan atau berseluncur dari Bendungan Pleret dari sejarah telah dilakukan sejak dulu. Namun akhir-akhir ini pada masa liburan sekolah mendadak viral kembali. Meski kegiatan ini sangat menyenangkan, namun juga berisiko tinggi. Bangunan bendungan yang terbuat dari beton dapat membahayakan jika tergelincir.
Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnuwardana, iNews melaporkan. Pemirsa, Lido Lake Resort by MNC Hotel kembali menggelar kegiatan seru bersama anak-anak. Bertajuk Kids Pool Party, kegiatan ini memperkenalkan water balloon hingga shooting balloon untuk memanjakan anak-anak. Ratusan anak-anak antusias mengikuti berbagai kegiatan seru dalam Kids Pool Party di Lido Lake Resort by MNC Hotel. Anak-anak diajak beraktivitas seperti memecahkan balon air dan mengisi ember dengan air. Anak-anak juga mengikuti sesi edukatif yakni lomba menghias kue bersama chef profesional. Lido Lake Resort by MNC Hotel yang berada di kawasan ekonomi khusus MNC Lido City menjadi resort pilihan keluarga dan ramah anak. Antusias banget, ini oke banget, hotel yang nyaman buat anak-anak, permainannya juga oke banget buat anak-anak. Apalagi ditambah orang tua saya kan pakai kursi roda ya, semua aksesnya ini gampang dilalui buat kursi roda. Kita ingin Lido Lake Resort ini selalu menjadi resort pilihan utama untuk keluarga pada saat berlibur. Tentunya karena kami merupakan resort yang ramah anak, sehingga program-program yang bermanfaat, edukatif dan seru untuk anak-anak kita selalu adakan di setiap weekend ataupun setiap hari libur. Di resort ini, anak-anak dapat mengikuti berbagai aktivitas seru dengan berbagai fasilitasnya. Dari Bogor, Jawa Barat, Syareh Zazanski, Eri Nugraha, iNews melaporkan.